Cak Lan dan Pak Marno ini dengar ketukan itu dari arah kaca yang di belakang kemudi. Dok, dok, dok. Nah, secara otomatis Cak Lan ini noleh ke arah belakang. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada sosok yang wajahnya itu kayak pakai topeng. Dia ini ngintip ke arah kaca itu, dan wajahnya ini putih, matanya merah persis kayak orang yang pakai topeng. Dan gak lama kemudian dari kejauhan itu mereka semua ini ngelihat kayak ada 4 orang yang berdiri. Nah, Pak Marno ini tanya ke Cak Lan tadi, Lan, itu apa orang ya Lan? Nah, Cak Lan ini diem karena saking takutnya. Cak Lan ini juga ngelihat ada 4 orang yang berdiri kayak menghalangi jalan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Bapak Jailani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik dari cerita kali ini karena pengirim ceritanya ini adalah seorang bapak berusia 58 tahun. Beliau namanya Pak Jailani, tapi biasa dipanggil dengan panggilan Pak Lan. Dan dulu ketika masih di usia-usia muda, beliau itu sering dipanggil dengan panggilan Cak Lan. Jadi Cak Lan ini atau Pak Jailani ini dulu tinggal di satu daerah di Jawa Timur yang beliau sendiri nggak bisa menyebutkan namanya karena khawatir ada pihak-pihak yang mungkin akan tersinggung dengan cerita dari Cak Lan ini. Jadi di usia 27 tahun waktu itu, Cak Lan ini menikah dengan seorang perempuan, dan 1 tahun kemudian Cak Lan ini punya anak yang pertama. Nah, tahun berikutnya lahirlah lagi anak yang kedua. Jadi dalam rentang waktu 2 tahun itu, Cak Lan dan istri ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Sampai pada akhirnya, pada saat itu Cak Lan ini usianya 33 tahun. Kebetulan tetangga Cak Lan itu ada yang punya tandon air. Beliau itu usahanya jual beli air minum dan jual beli air bersih untuk kemudian didistribusikan di rumah-rumah maupun di warung-warung. Kita tahu pada saat itu banyak sekali orang yang jual air dengan keliling, mendorong dengan gerobaknya. Nah, karena waktu itu beliau sudah tua, akhirnya tandon air ini dijual.
Dan kebetulan pada waktu itu Cak Lan ini punya simpanan uang, punya simpanan modal untuk beli tandon air tersebut. Singkat cerita, dibelilah tandon air itu dan mulailah Cak Lan menjalankan usaha jual beli air minum itu. Setiap sore menjelang maghrib, ada satu pegawai dari Cak Lan ini yang bertugas untuk mengirimkan air-air bersih itu kepada rumah-rumah dan juga warung-warung yang sudah jadi langganan. Nah, setiap malam antara jam 10 sampai jam 11 malam, seperti biasa Cak Lan ini ngecek air. Karena air ini mengalir menuju ke tandon dan nunggu tandon ini sampai penuh dibutuhkan waktu berjam-jam. Karena waktu itu debit air ini nggak terlalu tinggi. Jadi dibutuhkan waktu berjam-jam untuk nunggu itu. Dan umumnya Cak Lan ini mengantisipasi airnya itu mengucur lebih deras itu di malam hari. Nah, selama menunggu antara jam 11 malam sampai kadang-kadang jam 1 malam barulah tandon air ini penuh. Jadi kadang-kadang waktu itu karena Cak Lan ini juga seorang perokok, dia selalu cari rokok di luar. Nah, karena waktu itu belum ada supermarket yang menjamur seperti ini, yang buka 24 jam. Ada satu kios. Kios ini nggak terlalu besar. Kios ini dijaga seorang bapak-bapak yang usianya sekitar 40 tahunan waktu itu. Nah, Cak Lan ini sering beli rokok di tempat bapak tersebut. Karena mungkin terlalu sering, Cak Lan itu hampir tiap malam beli rokok di kios tersebut, sampai akhirnya Cak Lan ini kenal dengan pemilik warung itu. Kita sebut namanya Pak Marno, pemilik kios itu namanya Pak Marno, dan semakin hari Cak Lan semakin akrab, karena hampir tiap malam beliau beli rokok di warung Pak Marno itu. Singkat cerita, 2 bulan berjalan, akhirnya Cak Lan semakin dekat, karena waktu itu Pak Marno ngajak Cak Lan untuk main-main ke rumahnya. Jadi ceritanya, malam itu Cak Lan seperti biasa beli rokok, dan Pak Marno sempat bilang ke Cak Lan, "Lan, kamu kan belum tahu rumahku, ayo main ke rumahku, nggak jauh dari sini." Nah, karena kiosnya ini ada di pinggir jalan, sementara rumah Pak Marno itu harus masuk gang lebih dulu, jadi Cak Lan waktu itu bilang, "Nggih Pak Marno, besok aja saya main ke sana." Nah, keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Cak Lan pun main ke rumah Pak Marno. Ternyata Cak Lan ini kaget, Pak Marno itu bukan orang sembarangan. Pak Marno ini benar-benar orang kaya, rumahnya itu besar sekali. Di antara rumah-rumah yang ada di samping-sampingnya, rumah Pak Marno ini yang ukurannya terbilang sangat besar. Dan banyak sekali barang-barang antik di sana. Dari situlah Cak Lan ini penasaran, "Loh Pak Marno, jenengan ini orang kaya kok, masih buka kios di pinggir jalan. Emangnya kurang atau apa, gimana pendapatannya?" Nah, yang unik dari situ ternyata Pak Marno ini jawab, "Walalan, aku ini buka kios kan untuk nyenengin diriku sendiri. Karena yang pertama, tidurku ini selalu pagi-pagi. Setiap malam itu aku nggak punya temen. Nah, sementara aku cari rokok itu susah. Nah, itulah aku berpikir, ya sudahlah aku buka kios rokok di sana untuk orang-orang yang sehobi dengan aku. Ya kayak kamu ini yang malam-malam nggak bisa tidur cari rokok. Lah aku berusaha memenuhi orang-orang yang seperti ini." Jadi pikiran dari Pak Marno itu simpel. Dan sebenarnya Pak Marno ini penghasilannya cukup tinggi. Nah, kios itu yang dijaga oleh Pak Marno, ini hanya untuk hobi selingan dari Pak Marno. Sementara penghasilan Pak Marno terbesar adalah dari jual beli barang antik itu. Nah, dari situ, Cak Lan semakin dekat dengan Pak Marno. Hampir 3 hari sekali, Cak Lan selalu main ke rumah Pak Marno. Dan setiap malam selalu beli rokok di kios Pak Marno itu. Sampai satu ketika Pak Marno ini sempat nawari ke Cak Lan, "Lan, kamu mau nggak ikut aku? Ini ada barang kiriman yang mau tak kirim keluar kota. Biasanya aku ngajak tetangga-tetangga yang ada di sini, tapi lama-kelamaan mereka ini juga mungkin capek karena jaraknya itu selalu jauh-jauh dari sini." Nah, Cak Lan langsung menyambut baik, "Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Toh juga kalau malam saya paling kegiatannya nunggu air sampai tandon penuh. Kalau sudah tandon air penuh ya saya bisa tinggal. Tapi kalaupun memang nggak bisa, ya saya bisa serahkan ke istri saya." Jadi Cak Lan langsung menyambut baik. Akhirnya keesokan harinya barulah Cak Lan ini ikut. Waktu itu yang Cak Lan ingat, barang yang dikirim ini ada meja dan juga kursi, dan ada satu lemari, dan semua itu terbilang barang-barang antik. Karena
kayu-kayu jatinya itu kayu jati yang tua. Jadi Cak Lan bantu Pak Marno untuk menaikkan perabotan ini ke atas mobil pickup, dan setelah itu mereka berangkat. Nah, itulah untuk pertama kalinya Cak Lan ini ikut bersama Pak Marno ngantar barang-barang antik itu. Dan selama hampir 1 bulan, terbilang sering banget Cak Lan ini menemani Pak Marno untuk ngantar barang-barang itu. Sampai kemudian sekitar 3 bulan berjalan, ada satu barang yang menurut Pak Marno ini pengirimannya agak jauh. Waktu itu barang ini harus dikirim ke daerah Jombang. Nah, Pak Marno ini sempat nawari ke Cak Lan. Lan, ini ada patung yang harus tak kirim ke Jombang. Kalau kamu berminat, kamu ikut ke aku, nanti tak tambahi biayanya. Yang biasanya tak kasih segini, nanti tak tambahi. Lah Cak Lan langsung menyambut baik. Ya sudah, enggak apa-apa Pak Marno. Hitung-hitung saya juga jalan-jalan. Lah, sore itu berangkatlah mereka sekitar jam 5 sore. Barang-barang ini dinaikkan. Ternyata waktu itu yang mau dikirim adalah patung Punokawan. Patung Punokawan ini ada 4. Yang mungkin teman-teman belum tahu, Punokawan ini adalah bagian dari tokoh pewayangan, yaitu Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Yang tinggi patung itu, ini seukuran orang dewasa. Jadi sekitar 160-170 cm. Patungnya ini mirip sekali dengan ukuran orang normal. Nah, dimasukkanlah barang-barang ini, patung-patung ini ke atas pickup, dan mereka pun berangkat. Nah, sebelum berangkat itu, sudah dipastikan lagi bahwa patung-patung ini sudah ditidurkan dengan rapi, dan sudah diikat dengan sangat erat sekali. Dan untuk berjaga-jaga kondisi hujan, patung-patung tadi ini ditutup terpal. Jadi kondisinya sudah sangat aman dan rapi sekali. Berangkatlah mereka menuju ke Jombang. Nah, dalam perjalanan itu, sekitar jam 7 malam mereka sudah memasuki Jombang. Tapi waktu itu, Pak Marno bilang, ini kalau dari pusat kota ini masih agak jauh, Lan. Karena rumah yang orang beli ini, rumahnya ada di desa. Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Ini kita mau ngopi dulu, atau langsung jalan? Langsung aja lah Pak, nanti aja ngopinya setelah ngirim barang. Oh ya sudah. Mobil ini dijalankan menuju ke satu desa, dan semakin memasuki desa, suasana ini semakin gelap. Penerangan jalan ini sudah nggak ada lagi. Dari situlah Cak Lan ini mulai ngerasa takut dan sempat bilang ke Pak No, Pak No, ini apa nggak salah jalan Pak No? Kok jalannya dari tadi kok ngelewati hutan-hutan kayak gini? Loh ya memang gini Lan, jalannya memang kayak gini, kita harus ngelewati hutan dulu. Karena rumahnya ini ada di desa, agak tinggi. Nah waktu itu karena Cak Lan ini nggak tahu menau tentang daerah sana, Cak Lan pun mengiyakan kata-kata dari Pak Marno. Mereka pun tetap jalan. Nah di tengah perjalanan itu, karena Cak Lan ini ngerasa ada yang aneh, di belakang kemudi ini kan ada kaca yang bisa ngelihat ke arah belakang. Begitu mereka melajukan kendaraan, Cak Lan itu merasa kayak ada yang ngetuk dari belakang. Dok, 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 terus seperti itu. Nah, Cak Lan ini sempat bilang ke Pak Marno tanpa melihat ke belakang, karena Cak Lan ini takut. Beliau bilang, Pak, jenengan apa ndak dengar ada yang ngetuk-ngetuk dari belakang? Lah Pak Marno dengan santainya sambil ngerokok dan sambil megang kemudi, Pak Marno bilang, ya itu kan patung. Kalau kena ada lubang ya, dia kegeser, natap ke arah belakang itu. Kamu kok takut banget sih Lan? Ya nggak gitu Pak, karena dari tadi ini ngetuk-ngetuk. Kayak bukan nabrak sesuatu, tapi kayak bener-bener suaranya ini ngetuk. Nah, akhirnya mereka pun tetap jalan. Ternyata nggak lama kemudian, Cak Lan dan Pak Marno ini dengar ketukan itu dari arah kaca yang di belakang kemudi. Dok, dok, dok. Nah, secara otomatis Cak Lan ini noleh ke arah belakang. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada sosok yang wajahnya itu kayak pakai topeng. Dia ini ngintip ke arah kaca itu. Dan wajahnya ini putih. Matanya merah persis kayak orang yang pakai topeng. Dari situlah begitu Cak Lan ini ngelihat dan kaget, langsung teriak-teriak, Pak, mandeko Pak, mandeko Pak, Pak, mandeko Pak. Lah Pak Marno otomatis langsung menghentikan laju mobilnya. Pak Marno tanya, kamu iku lha Lan? Itu loh Pak di belakang Pak, ada yang ngintip Pak, ada yang ngintip. Langsung Pak Marno ini turun dari mobil, ngecek di belakang. Ternyata begitu dicek, nggak ada apa-apa. Kondisi patung ini masih tertutup dengan terpal dan rapi.
Dari situ Pak Marno tanya lagi ke Cak Lan, kamu ini lihat apa, Lan? Saya ini lihat orang, Pak, ngintip dari belakang. Yang bener kamu, Lan. Lu masa saya bohong, Pak? Saya tuh bener-bener dari tadi dengar suara ketukan. Nah setelah itu kok ada orang ngintip, dia tuh kayak pakai topeng. Nah Pak Marno waktu itu sama sekali nggak takut. Dia kayaknya sudah berpikir positif dan bilang ke Cak Lan, ya sudah Lan, ayo jalan lagi, barang ini segera dikirim, terus kita langsung pulang. Nah jalanlah mereka. Ternyata hampir 1 jam, mereka ini ngerasa cuma muter-muter di hutan tersebut. Ada beberapa hutan jati di sana, dan beberapa tanaman-tanaman tebu. Nggak ada penerangan sama sekali, dan mereka sama sekali nggak melihat satupun rumah. Nah, karena mereka merasa sudah bingung, apalagi Pak Marno waktu itu sudah merasa, ini nyasar ini Lan. Aku nggak pernah lewat sini sebelumnya. Nah, Cak Lan bilang, lah kan saya tadi juga bilang Pak, lebih baik tanya dulu. Terus kok saya merasa ini jalan, ini hutan terus dari tadi, nggak ada rumah satupun. Nggak lama setelah mereka ngomong seperti itu, sambil laju kendaraan ini jalan, di situ ada 1 orang yang duduk-duduk di pinggir sawah. Nah, orang ini pakai sarung. Sarung ini ditutupkan di kepala. Beliau sambil jongkok dan melihat ke arah jalan. Lah, Cak Lan itu tanpa berpikir yang aneh-aneh, Cak Lan bilang ke Pak Marno, Pak, turun sebentar Pak, biar saya tanya ke orang itu. Nah, Pak Marno pun langsung menghentikan mobilnya. Cak Lan turun dari mobil, mendekati si orang ini. Nah, bapak-bapak ini ditanya oleh Cak Lan, Pak, nun sewu Pak, kami mau ke alamat ini. Ditunjukkanlah kertas itu. Nah, si orang ini diem sambil cuma nunjuk ke arah sana dan kayak nunjuk ke arah sebelah kiri. Ditanya lagi, oh lurus nih Pak, terus kiri. Bapak ini cuma manggut-manggut tanpa ngomong satu apapun. Lah, karena Cak Lan ini masih penasaran, ditanya lagi. Jadi ini lurus Pak, terus belok kiri ya Pak. Lah, orang ini lagi-lagi cuma manggut-manggut tanpa ekspresi apapun. Nah, karena Cak Lan ini sudah sebel, ya sudahlah, nggih Pak, matur nuwun nggih Pak. Baliklah Cak Lan ini ke mobil, terus Pak Marno tanya, gimana Lan? Lah gimana apanya Pak? Lah wong yang ditanya itu diem aja, cuma nunjuk sana terus nunjuk sana. Nah terus gimana ini? Ya lurus aja Pak, kayaknya lurus terus belok kiri. Dari isyarat dari Bapak itu kayaknya gitu. Oh ya sudah Lan. Lah jalanlah mereka. Nah begitu mobil ini belok ke arah kiri, ternyata di sana ini masih hutan-hutan. Di sebelah kanan ini hutan jati dan sebelah kiri hutan jati, dan tanpa ada penerangan sama sekali. Begitu mobil mereka ini melaju, kabut ini sudah mulai turun. Nah disitulah baru Pak Marno ini sudah mulai merasa takut. Yang sebelum-sebelumnya Pak Marno ini sama sekali nggak merasakan takut, tapi begitu memasuki hutan itu dan kabut ini mulai turun, pandangan atau penerangan ini sudah mulai nggak terang lagi. Disitulah Pak Marno ini sudah mulai merasa takut. Nah pada saat itu Pak Marno ini diam, dan nggak lama kemudian dari kejauhan itu mereka semua ini ngelihat kayak ada 4 orang yang berdiri. Nah, Pak Marno ini tanya ke Cak Lan tadi, Lan, itu apa orang ya Lan? Nah, Cak Lan ini diam karena saking takutnya. Cak Lan ini juga ngelihat ada 4 orang yang berdiri, kayak menghalangi jalan mereka. Disitulah Pak Marno tanya lagi, Lan, itu orang apa bukan? Cak Lan ini tetap diam karena Cak Lan itu ketakutan ngelihat sosok 4 orang itu berdiri persis di tengah jalan. Semakin mereka mendekati sosok 4 orang ini, barulah semakin jelas ternyata yang mereka lihat itu adalah sosok 4 orang Punokawan yang berdiri persis di tengah jalan. Nah, pada saat itulah mereka langsung, Lan, iki piye Lan. Cak Lan masih diem, dan keringat dingin ini sudah mulai bercucuran. Padahal kondisi pada waktu itu, cuacanya ini gak seberapa panas, cuacanya itu agak sejuk. Tapi karena waktu itu mereka ketakutan, keringat dingin ini mulai keluar semua. Pak Marno sekali lagi tanya, Lan, ini gimana Lan? Piye Lan? Iki piye Lan? Semakin dekat, mereka semakin ngelihat persis di situ ada sosok Punokawan, 4 orang dengan pakai busana yang persis sekali seperti Punokawan, pakai baju-baju pewayangan. Jadi 4 orang ini, sosok 4 orang Punokawan ini cuma diam, berdiri di tengah jalan. Nah karena mobil ini terus melaju dan Pak Marno ini nggak bisa ngerem, dia tanya lagi, Lan, iki piye Lan? Semakin dekat, mereka semakin ngelihat wajah Punokawan ini wajahnya putih dan bibirnya itu merah,
Semakin dekat, mereka tanpa sadar melewati 4 orang ini. Begitu mereka melewati, langsunglah tanpa sadar, mereka itu terus melaju, tanpa ngomong apapun. Gak lama setelah itu, barulah mereka bisa melihat ada lampu-lampu. Nah, disitulah mereka mulai masuk desa. Gak lama setelah itu, barulah Pak Marno ini tahu, loh ini kan rumahnya, rumah orang yang mau dikirimi patung itu. Begitu mereka berhenti persis di rumah orang tersebut, barulah Cak Lan ini bisa ngomong, Pak No, itu tadi apa Pak No? Loh aku kan tadi tanya ke kamu Lan, kamu diam aja. Pak No, aku merinding Pak No. Itu tadi kan Punokawan Pak No. Kok bisa kayak gitu Pak No? Wis Lan, gak usah dibahas Lan, kita sudah sampai rumah orangnya. Nah turunlah mereka, langsung dipanggil. Ternyata orang ini sudah nunggu dari tadi. Bapak-bapak yang pembeli patung ini sudah tanya, jenengan ini lewat mana toh Pak? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Lah Pak, ceritanya panjang Pak. Oh ya sudah, ayo masuk dulu, ngopi-ngopi dulu. Ngopi. Pada waktu mereka ngopi, Cak Lan dan Pak Marno ini ngopi, mereka nggak cerita apapun ke orang tersebut. Patung ini segera diturunkan, kopi dihabiskan. Setelah ngerokok 1 batang, mereka pun pamit pulang. Nah pada waktu itu, pada saat sebelum pulang, si bapak-bapak pemilik rumah ini sempat bilang, Pak, jenengan tadi ini lewat mana? Lewat sana Pak, lewat hutan-hutan semuanya pokoknya. Sampai ini gimana? Kan waktu itu, waktu saya beli ke rumah jenengan, saya kan sudah bilang, jangan lewat arah yang daerah barat, lewat arah yang timur. Karena di timur itu sebenarnya dekat dengan jalan raya rumah saya ini. Kalau jenengan lewat arah barat, jenengan pasti ngelewati hutan-hutan. Lah orang sini aja ndak berani lewat sana malam-malam kayak gini. Pasti nyasarnya. Nah disitulah Pak Marno dan Cak Lan ini sadar. Berarti dari tadi kita itu memang muter-muter di tengah hutan. Nah orang ini langsung bilang, sudah jenengan lurus aja, belok kiri, nggak lama setelah itu nanti jenengan belok kanan. Lurus terus, nanti pasti sudah ketemu jalan raya. Nggak usah lewat sana lagi, kejauhan. Ya sudah Pak, mereka pun pamit. Nah dalam perjalanan itu mereka tetap diam. Pak Marno dan Cak Lan ini diam dengan kejadian yang baru mereka alami itu. Nggak lama setelah keluar jalan raya, Pak Marno bilang ke Cak Lan, Lan, kita mampir ke warung dulu ya. Iya Pak, saya juga langsung lapar Pak. Mereka berhenti di warung dan mereka pun makan. Nah setelah kejadian itu, Cak Lan ini masih sering main ke rumah Pak Marno dan mereka masih sering ngirim-ngirim barang. Ada beberapa perabotan barang-barang antik yang tetap dikirim oleh Pak Marno dan Cak Lan. Mereka berdua ini masih sering keluar kota. Nah setelah hal itu berlalu, 1 bulan kemudian, Pak Marno ini bilang lagi ke Cak Lan, Lan, ini ada kiriman lagi ke daerah Ponorogo. Kira-kira kamu mau ikut enggak? Nah Cak Lan ini langsung tanya ke Pak Marno, ini barang yang mau dikirim apa Pak? Kalau cuma meja, kursi, lemari, perabotan-perabotan saya mau. Tapi kalau patung, topeng, dan lain-lain saya enggak mau Pak. Saya trauma Pak sama kejadian yang waktu di Jombang. Nah Pak Marno menjelaskan, oh enggak Lan, ini ada wayang yang harus kita kirim ke Ponorogo. Waduh, wayang enggak mau saya Pak, takut Pak. Halah, lawang wayang aja Lan. Itu loh sudah dibungkus rapi. Tuh kamu lihat. Lah memang wayang-wayang ini sudah dibungkus rapi dan dimasukkan kardus. Nah dari situ karena Cak Lan ini nggak melihat fisik dari wayang-wayang tersebut, Cak Lan pun langsung bilang ke Pak Marno, kapan sih Pak ngirimnya? Ya ini, nanti malam ini kita kirim ke Ponorogo. Ya sudahlah Pak, daripada saya nganggur juga. Ya sudah ya, nanti habis maghrib jam 6:30 kamu kesini, kita langsung berangkat. Nanti wayang-wayang sudah tak taruh di atas pickup, kita tinggal berangkat. Oh ya sudah Pak. Bener lah, 6:30 malam, Cak Lan ini datang ke rumah Pak Marno, dan Pak Marno sudah siap. Mereka langsung berangkat menuju ke Ponorogo. Nah singkat cerita, sesampainya masuk di Ponorogo itu sekitar jam 10 malam. Mereka masih harus menuju ke satu desa. Nah dari sinilah Cak Lan lagi-lagi merasa ada yang aneh. Waktu itu tiba-tiba suasana yang cerah, cuaca yang cerah waktu itu tiba-tiba gerimis. Dan gak lama kemudian turun hujan yang deras sekali. Nah saking derasnya hujan waktu itu sampai-sampai
mereka ini nggak bisa ngelihat pandangan. Pandangan itu hanya terbatas sekitar 5 meter ke depan. Nah, Cak Lan sempat bilang ke Pak Marno, "Pak, apa nggak lebih baik kita berhenti di warung dulu? Ya kamu lihat sana di luar, memangnya ada warung. Kita ini sudah di tengah-tengah desa, Lan, sudah nggak ada warung." Ya sudahlah Pak, lanjut aja. Lanjutlah mereka jalan, dan jalan yang mereka lalui ini benar-benar rusak. Nah, pada saat itu, hujan ini masih turun dengan derasnya. Gak lama setelah itu, sekitar setengah jam perjalanan, hujan sudah mulai reda. Mereka memasuki satu pedesaan yang kanan kirinya ini adalah persawahan. Gak ada satupun rumah di sana. Nah, ketika hujan sudah mulai reda, mereka memasuki satu tempat. Yang tempat ini, mereka itu sebenarnya nggak tahu ini tempat apa. Karena Pak Marno ini sebenarnya juga curiga. Ini mana ada rumah di sini, Yolan? Loh ya nggak tahu Pak, lanjenengan gimana, alamatnya gimana? Tadi kan kita tanya waktu di pom bensin itu katanya kan lewat sini memang Lan. Ya sudah terus aja Pak. Semakin mereka jalan, mereka ini nggak menemukan satu bangunan apapun. Nah sampai-sampai mereka berhenti di satu tempat, barulah Pak Marno bilang, ya sudah Lan, kita balik aja, kita putar arah. Daripada di sana kita nyasar lagi kayak yang waktu di Jombang itu. Ya sudah Pak. Lah akhirnya Cak Lan ini turun dari mobil, Cak Lan ini ngatur posisi mobil. Jadi mobil ini putar balik, dan setelah itu sudah bersiap ke arah sebaliknya, Cak Lan langsung naik mobil lagi. Belum lama setelah Cak Lan ini naik mobil, ternyata dari arah kemudi Pak Marno itu ada satu orang. Beliau itu tiba-tiba muncul, nggak tahu dari mana munculnya, tiba-tiba bilang, "Pak Marno nggih." "Loh nggih Pak." Waktu itu Pak Marno ini kaget, loh orang ini muncul dari mana? Tiba-tiba beliau ini langsung menghampiri Pak Marno dan tanya, "Pak Marno nggih?" "Loh nggih Pak." "Lah, sudah ditunggu Romo di sana." "Loh, di mana rumahnya Pak?" "Loh lah itu." Begitu Pak Marno ini noleh, Cak Lan noleh, di situ mereka ngelihat ada bangunan seperti joglo. Lah, yang bikin mereka itu heran, padahal mereka ini sempat berhenti di sana dan sempat putar balik mobil, dan mereka nggak ngelihat ada satu bangunan pun di situ. Tapi pada waktu orang ini bilang, itu rumahnya, mereka itu ngelihat ada bangunan rumah seperti joglo dengan halaman yang cukup luas. Lah mereka itu sempat heran. "Loh ngapunten Pak, saya tadi nggak lihat soalnya." "Oh iya, nggak apa-apa. Ini sudah ditunggu Romo soalnya." "Oh iya, ya sudah, kalau gitu saya bawa mobilnya ke sana." "Oh nggih, nggih." Akhirnya Pak Marno dan Cak Lan ini menuju ke rumah joglo itu. Mereka putar balik lagi, dan Cak Lan ini sempat tanya ke Pak Marno, "Loh Pak, lah kok ada rumah ya Pak?" "Loh nggak tahu no, mungkin tadi kita nggak ngeliat ke arah sana." Jadi mereka tetap berpikir positif. Begitu mobil ini berhenti, mereka pun turun, dan wayang-wayang ini dibawa menuju masuk ke rumah joglo tersebut. Nah, halaman joglo ini cukup luas, dan kondisinya itu sepi. Di sebelah pojok-pojok bangunan itu ada penerangan yang terbuat dari obor. Begitu mereka memasuki pendopo, mereka dipersilakan masuk, ada satu pintu di sana. Nah, begitu pintu ini dibuka, ternyata di dalam ruangan itu sudah banyak sekali orang. Ada orang-orang yang sudah siap memainkan wayang. Dan di atas itu sudah siap satu orang dalang, dan ada satu kelir. Yang mungkin teman-teman tahu, di pementasan wayang ini ada satu kelir yang untuk mementaskan wayang di sana. Mereka semua sudah siap di posisinya masing-masing. Dan pada waktu itu, wayang ini langsung dibawa menuju ke atas ke tempat dalang. Nah, belakangan Pak Marno tahu bahwa dalang tersebut adalah orang yang dipanggil Romo oleh sosok orang ini. Nah, orang inilah yang membeli wayang-wayang dari Pak Marno. Begitu wayang ini dibawa ke atas panggung, wayang ini langsung dikeluarkan, dan pementasan wayang ini langsung dimulai. Nah, satu orang pengawal ini langsung menghampiri Pak Marno dan juga Cak Lan. Mereka mengantarkan makanan dan minuman, dan orang ini bilang, "Pak, tetap di sini dulu, nonton pementasan wayangnya Romo sampai selesai." Lah, akhirnya Pak Marno ini cuma saling ngelihat satu sama lain ke Cak Lan. Cak Lan pun ngelihat ke Pak Marno. Mereka ini bingung. "Gimana Lan?" "Ya sudah Pak No, kita di sini dulu sambil istirahat." Lah mereka ini sempat minum teh dan sempat makan makanan yang ada di sana sambil nonton pementasan wayang itu. Lah yang membuat mereka ini ngerasa aneh, karena yang nonton pementasan ini cuma mereka berdua, cuma Cak Lan dan Pak Marno.
Jadi mereka ini sempat ngelihat ke kanan, ke kiri, nggak ada satu orang pun kecuali mereka yang memainkan gamelan dan memainkan perangkat-perangkat dari pementasan wayang itu. Selain itu nggak ada lagi yang nonton kecuali Cak Lan dan Mak Marno ini. Mereka pun nonton sambil mereka itu sesekali ngelihat ke arah belakang, memastikan lagi ini siapa yang nonton. Apa cuman pementasan ini ditujukan untuk kita? Kok aneh kayak gini? Mereka nonton terus. Nah, sampai beberapa jam kemudian pementasan ini jalan. Dan pada saat itu Cak Lan ini mulai bilang ke Pak No, "Pak No, aku ngantuk Pak No." "Loh Lan, jangan tidur dulu, ini belum selesai." "Lah gimana Pak No, aku sudah ngantuk Pak No." "Ya sudah, kamu tidur di sini dulu, aku masih belum ngantuk." Pak No bilang seperti itu. Akhirnya saking ngantuknya Cak Lan, karena waktu itu mungkin sudah sekitar jam 2 dini hari, Cak Lan pun tertidur akhirnya. Sementara pementasan wayang ini masih berjalan. Dan waktu itu Cak Lan ini masih ngelihat Pak No sangat menikmati pertunjukan wayang itu. Jadi Pak No masih nonton pementasan wayang ini. Nah tiba-tiba pas waktu bangun, Cak Lan ini benar-benar kaget. Beliau itu kaget dan matahari ini sudah mulai meninggi. Mereka itu sudah ada di tengah-tengah hutan. Dan di samping kanan kirinya ini semua sawah. Di situ Cak Lan ngelihat Pak No ini juga tidur persis di samping Cak Lan. Dibangunkan oleh Cak Lan. Pak No, bangun Pak No." Begitu Pak No bangun, Pak No juga kaget. "Loh, Lan, kita ini di mana Lan?" "Lah saya ini mau tanya jenengan Pak No, kita ini di mana? Kok ada di tengah hutan kayak gini?" Lah bingunglah mereka. Begitu mereka bangun, mereka ngelihat mobil pickup mereka ini parkir persis di pinggir persawahan. Lah tanpa pikir panjang, Pak No dan Cak Lan langsung menuju ke mobil. Mereka pun langsung putar balik dan melewati persawahan-persawahan itu. Jadi dalam perjalanan itu, Pak No ini bilang, Lan, kita itu kemarin malam di mana Lan? Kok kayak ada rumah di sana sementara kita ini tidur sudah ada di tengah-tengah hutan." Lah Cak Lan tanya ke Pak No, "Lah sampean gimana lo Pak No? Kan saya tidur lebih dulu. Sampean gimana waktu sebelum tidur itu?" Lah pengakuan dari Pak No sendiri setelah Cak Lan ini tidur, nggak lama setelah itu Pak No ini juga ngerasa ngantuk. Sementara ketika Pak No ini tidur, pementasan wayang ini masih berjalan. Di situ setelah itu Pak No sudah nggak ingat lagi dan tiba-tiba sudah dibangunkan oleh Cak Lan. Nah dalam perjalanan itu mereka masih bingung, mereka ini dari mana? Mereka nggak tahu hal itu. Sampai mereka datang di rumah, mereka masih bertanya-tanya sebenarnya wayang yang mereka antarkan itu menuju ke rumah siapa? Dan bangunan Joglo itu sebenarnya bangunan apa? Kok tiba-tiba bangun-bangun mereka sudah ada di tengah hutan? Hal itu yang masih jadi pertanyaan oleh mereka. Nah setelah kejadian itu, Cak Lan main lagi ke rumah Pak No. Dan pada kesempatan itu Cak Lan ini sempat tanya, "Pak No, sebenarnya jenengan ini dapat wayang itu dari siapa?" Lah Pak No bilang, "Ya ini yang mau tak ceritakan ke kamu Lan. Aku sebenarnya dapat wayang ini juga aneh." Nah ternyata malam itu ketika Pak No ini duduk-duduk di rumah sendirian, seperti biasa Pak No ini tidurnya pagi-pagi. Jam 4 maupun jam 3 pagi baru Pak No tidur. Waktu itu sekitar jam setengah 2 dini hari, Pak No duduk-duduk di rumahnya dengan santai sambil ngerokok. Tiba-tiba Pak No itu dengar ada suara gerobak yang ditarik. Kriek. Nah ditunggu terus oleh Pak No. Ini siapa? Narik apa? Begitu semakin dekat, Pak No itu ngelihat ada sepasang suami istri, kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang kakek-kakek ini narik gerobak. Dan yang nenek-nenek di belakang itu dorong gerobak. Nah karena Pak No itu ngerasa heran dengan pemandangan waktu itu, sebelum-sebelumnya karena Pak No ini nggak pernah melihat sosok kakek dan nenek ini lewat di depan rumahnya. Ditanyalah oleh Pak No keluar. "Loh Mbah, saking pundi?" Lah, yang jawab itu yang nenek-nenek ini. Jadi nenek-nenek jawab, "Saking mriko Nak." "Lho sadean nopo jenengan niku?" "Lah niki lho Nak, sadean wayang bae." "Pundi kula tingali?" Nah wayang ini dibungkus rapi dengan kain-kain batik. Begitu dilihat oleh Pak No, wayang ini memang wayang tua. Dan kondisinya memang nggak semuanya baik. Banyak yang tangannya sudah putus dan kondisinya sudah banyak yang jamuran. Tapi karena waktu itu memang Pak No ini jual beli barang-barang antik, langsunglah Pak No ini tanya, "Niki disade pinten Mbah?" Si nenek-nenek ini bilang,
Nggih pinten jenengan kate tumbas pinten lho. Lho kula tumbas sedoyo, Mbah. Kula tumbas kabeh. Pinten? Lah si nenek-nenek ini bilang lagi, nggih terserah jenengan mawon pinten. Lho pun ngoten, Mbah, pinten lho, Mbah, pantese. Nggih kula mboten saged ngregani, Nak. Anake bayar pinten kula tampi. Lho mboten ngoten, Mbah, pinten pun kula bayar. Akhirnya nenek-nenek ini bilang, nggih pun 200 mawon, Nak. Maksudnya 200.000 aja. Lah Pak No jelas kaget. Ada sekitar 50 buah lebih wayang yang ada di sana. Dijual cuma dengan harga 200.000. Pada saat itu Pak No kaget. Loh Mbah, mboten kemurahan apa Mbah? Kok cuma 200? Mboten Nak. Nggih pun ngeten mawon 200. Pak No masuk ngambil uang. Dan Pak No ini karena kasihan diambillah uang 500.000 oleh Pak No. Dan pada saat dibayar, nenek-nenek ini ngelihat, loh Nak, kok kata 200 mawon, pun niki lak gang 100. Mboten napa-napa Mbah, niki nyambel jenengan atau 100 nggih. Matur nuwun nggih Nak. Akhirnya wayang ini pun dibawa oleh Pak No. Nah, begitu dibawa, belum lama Pak No ini masuk ke rumah. Pak No ini noleh, ternyata sosok kakek dan nenek ini yang tadinya bawa gerobak sudah nggak ada lagi di depan rumah Pak No. Nah, karena Pak No penasaran, Pak No langsung keluar dari rumah. Dilihat, ditengok sebelah kanan, ternyata nggak ada sosok nenek dan kakek itu. Nah, yang membuat Pak No ini heran, padahal mereka ini jalannya pelan. Dan Pak No itu sempat melihat mereka itu jalan pelan dorong gerobak. Belum lama Pak No masuk ke rumah, kenapa kok sosok kakek dan nenek ini sudah nggak terlihat lagi? Nah, dari situlah yang membuat Pak No itu heran, yang pertama. Dan ada hal kedua yang diingat oleh Pak No. Selama Pak No ngobrol dengan si nenek-nenek ini, si kakek-kakek ini nggak ngomong satu apapun. Tapi begitu Pak No sudah bayar wayang-wayang itu dengan harga 500.000, sosok kakek ini bilang, sosok kakek-kakek ini cuma bilang ke Pak No, Nak, tolong wayange disimpen sing apik, ora usah didol yo. Lah Pak No cuma bilang, oh nggih Mbah, nggih mboten kula sade. Lah Pak No itu memang dari awal niat nggak menjual wayang-wayang ini. Dari situlah wayang ini dimasukkan peti oleh Pak No, dimasukkan peti yang berukuran besar dan nggak dikeluarkan di depan rumah seperti barang-barang yang dijual lainnya. Karena barang ini sudah nggak niat dijual dari awal karena amanah dari sosok kakek-kakek itu. Jadi wayang-wayang ini ditempatkan di dalam rumah dan sama sekali nggak dikeluarkan. Tapi beberapa minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba ada satu orang yang datang. Sekitar jam 11 malam, waktu itu gerimis. Ada satu orang yang datang, tiba-tiba bilang ke Pak No, Pak No nggih? Oh nggih Pak, niki kula kajange mendet wayang-wayang di Kengen Romo, niki yotrone. Lah Pak No ini juga kaget, loh wayang sing pundi nggih Pak? Wayang yang mana? Nggih wayang niku, wayang yang ada di dalam peti itu, ini uangnya. Pak No ini dikasih uang, lah jumlah total uangnya ini sekitar 5 juta rupiah. Lah yang membuat Pak No ini heran, loh orang ini tahu dari mana kalau ada wayang, dan wayang ini ditaruh di dalam peti. Kenapa orang ini bisa tahu? Padahal wayang ini sama sekali nggak pernah dikeluarkan oleh Pak No. Karena dari awal wayang-wayang ini memang sengaja nggak dijual. Tapi orang ini yang tiba-tiba datang, Pak No sendiri nggak tahu orang ini datangnya dari mana, naik apa, tiba-tiba datang dan ngomong seperti itu. Dan si orang ini bilang, niku di uang itu ada tulisan alamatnya. Nanti jenengan langsung antar ke sana nggih. Maaf saya buru-buru soalnya Pak. Nah orang ini langsung pergi. Pak No itu masih benar-benar ketenggengan. Kalau bahasa Jawanya itu dia benar-benar kayak orang yang linglung, kayak terhipnotis. Sementara uang ini sudah dipegang oleh Pak No. Dan begitu orang ini menjauh dari pandangan Pak No, barulah Pak No ini sadar. Dilihat lagi uang ini benar jumlahnya 5 juta rupiah. Dan di situ ada kertas yang bertuliskan alamat di Ponorogo. Lah dari situlah Pak No ini cerita ke Cak Lan. Gitu loh Lan, kejadiannya seperti itu. Jadi wayang ini benar-benar nggak tak jual. Tapi ketika ada orang ini datang, aku itu kayak terhipnotis. Barulah mau nggak mau, wayang ini harus tak antar ke Ponorogo. Nah pertanyaannya, kita itu ngantar ke siapa? Orang itu siapa? Dan sebenarnya Padepokan itu atau bangunan Joglo itu bangunan apa? Kok tiba-tiba kita di sana disuguhi pementasan wayang dan bangun-bangun kita sudah ada di tengah hutan.
Nah, kejadian itulah yang membuat Pak No dan Cak Lan waktu itu benar-benar heran dan masih menjadi misteri sampai hari itu. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Cak Lan kepada Kembara Sunyi, dan kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 99. Saat ini usia Pak Lan atau Pak Jailani ini sudah di usia 58 tahun. Pak No sendiri atau Pak Marno sendiri sudah meninggal di sekitaran tahun 2005 kemarin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jailani yang sudah mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dibesarkan di bumi pertiwi, akan ku tinggalkan warisan abadi. Semasa hidupku sebagai